Bagiku saat itu udah keren banget. Kok keren banget ya? Udah aku pukulin lah semua itu sampai habis. Malamnya sebelum tidur aku mikir, iku mau apa yo gitu. Karena aku nggak pernah belajar tentang teknik olah kain. Terus aku ini ya selama ini berurusan dengan kayu, batu, pokoknya urusan Bukan kain kono-kono ya? kuwi bukan kain. Aku juga gak pernah punya pengetahuan lek godhong iku iso napak ndek kain dan segala macam itu, apalagi pegang palu terus diduduk-duduk daun diduduk-duduk di atas kain bisa meninggalkan motif jejak seperti itu, jejak seperti itu. Iku tadi apa ya? Karena itu bukan aku gitu dan aku tidak punya pengetahuan tentang itu. Jadi koyo ono sing menggerakkan dan itu di luar kesadaranku. Wes habis itu aku mikir iki mesti ono sesuatu pada saat itu. Karena aku ini lumayan religius, maaf ya aku sombong lagi. Aku itu lumayan religius, jadi memaknai kehidupan itu lebih dalam lah, lebih dalam memaknai kehidupan itu memang sejak dulu. Jadi kalau malam itu aku selalu bangun malam, tahajud dan segala macam itu udah dari dulu banget aku lakukan. Nah dalam perenungan itu aku mempunyai kesadaran, kayak Tuhan ini ngasih aku tugas baru dan aku nggak ngerti tugas itu sehubungan dengan proses yang tadi. Oke, ini pasti ono maksudnya, tapi aku guru ngerti maksudnya itu apa. Besok paginya bangun tidur, aku keliling komplek di klasterku itu. Kan di situ nggak ada pagernya, jadi semua kan pada bikin taman-taman kecil gitu depan rumah. Udah tak putiki semua satu klaster. Aku pukul-pukul, wis kaos itu jadi korban, pokoknya sih nggak kanggo-kanggo itu jadi korban semua. Habis itu besoknya lagi juga gitu, aku minta tolong sama security cluster untuk dianterin ke taman perumahan gitu. Di situ kan ada danau, ada taman. Kebetulan aku tinggal di, ya boleh dibilang salah satu perumahan mewah lah di Surabaya Barat. Karena kalau aku ke sana sendiri terus habis itu putik-putik daun pasti aku akan bermasalah dengan satpam iya, bermasalah dengan security-nya. Akhirnya security nih tak ajak ditanya pada waktu itu, Buat apa? buat apa Bu Wawan. Di kompleks itu aku dikenal dengan nama Bu Wawan karena suamiku namanya panggilannya Pak Wawan gitu. Buat apa Bu Wawan gitu, kayak prakarya. Oke, satu taman itu aku ambili semua. Bukan untuk jamu ya? Bukan. Karena Untuk pengalaman prakarya. kalau kita nyari daun tuh Pasti paling jawabannya untuk jamu. gampang tuh untuk jamu. kalau aku buat Aduh, iyalah. makan Soalnya aku ngambilnya pada saat itu kan di taman. Iya. iya. Oke, dianterin, ditungguin. Habis itu balik ke rumah, aku pukul-pukul lagi, ada yang napa, ada yang nggak napa. Dari situ aku mulai belajar. Oh ternyata daun-daun yang berlendir itu ora iso napa gitu. Terus ada daun-daun yang Banyak basah, air. ada daun-daun yang lemes yang basah, itu napaknya bagus lah. Disitulah aku proses belajar. Jadi tiap malam tak pikir, iki apa ya Gusti, iki apa ya, aku ini sebenarnya mau mendapatkan tugas apa. Dan itu aku butuh waktu 1,5 tahun untuk mematangkan teknik itu, berproses dengan diriku sendiri. Karena aku memahami ini sesuatu yang benar-benar di luar jangkauanku gitu. Jadi aku berproses sendiri. Aku browsing, ingat hobiku itu ke Jogja, terus belanja batik. Belanja batiknya bukan di Beringharjo, tapi aku datang ke pengrajin-pengrajin batik. Yang sering aku datangi itu yang di Imogiri yang atas itu. Batik Imogiri. Yang katanya zaman dulu mereka itu mengerjakan batik-batik keraton gitu. Nah, di situ kan aku mendapatkan edukasi proses Pakemnya batik jelas itu seperti itu. Terus habis itu ada yang bikin pakai pewarna sintetis, ada yang bikin pewarna alam, pakai pewarna alam itu
ada akar, kulit kayu dan segala macam direbus, habis itu dicelup-celup lah. Aku inget memori itu. Akhirnya aku browsing, aku cari teknik batik pewarna alam. Besoknya dengan sangat percaya diri ya, aku beli kain 1 roll. Beli kain 1 roll. Padahal aku gak ngerti sih Karena harus apa? diapakan. Mau buat Tapi aku apa? pede banget. Pada saat itu duit gak mikir ya. Beli 1 roll, aku ikuti step by step yang diajarkan, Pembatik. yang diajarkan di situ, di salah satu, aku lupa dulu namanya apa, tapi koyo ada di situs-situs yang bahas tentang batik. Aku ikuti step by stepnya. Yang aku hilangkan adalah teknik Canting. ngeblat, Ngeblat. terus habis itu nyanting, habis itu lorot. Itu aku hilangkan dan aku ganti dengan Karena pewarnaan mukul daun. mukul daun. Pada saat itu belum ada warna. Terus aku foto, aku posting zaman dulu. Orang sih nggak ada yang ngelirik. Terus karena aku rajin posting dan segala macem, mulai ada lah yang tanya 1, 2. Dan orang mulai benar-benar ngelihat setelah aku memasukkan warna ke dalam kain. Dan pada saat itu ya jenenge belajar saisone ya, karena aku tidak mencari guru untuk belajar, enggak, aku berproses dengan diriku sendiri sampai hari ini. Jadi kalau misalnya Mbak Awang dulu pernah belajar sama si ini, pernah belajar sama si itu, bahkan ekstrimnya Mbak Awang dulu pernah belajar sampai ke luar negeri, aku boleh klarifikasi ya, itu nggak benar. di Jepang katanya ya. Ono sing ngomong di Jepang lah, ono sing melo workshop di Ya, waktu itu udah kan duitnya nggak berseri, boleh kemana aja sebenarnya kan kata iya. orang. Tapi itu tidak aku lakukan. Aku benar-benar berproses dengan diriku sendiri, learning by doing. Makanya aku bisa menjawab hampir semua pertanyaan karena aku berproses sendiri gitu. Tentang bahan apa yang digunakan, mana yang bagus, mana yang enggak ya. Karena aku berproses setiap harinya. Dan pada saat itu aku nggak ngerti kalau ini bisa jadi duit gitu loh. Gak ngerti kalau ini bisa jadi duit. Jadi di awal-awal itu aku share gratis semua, udah pokoknya siapa yang pengen belajar gratis semua. Bahkan aku beli palu itu dari Cina, di sini nggak ada. Aku udah muter-muter se Indonesia nggak ada. Bahkan yang toko yang ada di Cina pun sekarang itu udah nggak jual. Itu aku beli banyak dan aku bagi-bagi. Dan sekarang paluku habis, ada beberapa dan sudah nggak bisa dipakai, pecah semua. Karena nggak ngerti itu bisa bakal jadi duit dan bisa bakal seviral ini pada saat itu. Dan aku juga sempat kepikiran ya, karena itu untuk memenuhi egoku ya, sempat kepikiran untuk mematenkan. Jadi pada tahun 2015 iku sik gorong cetha banget ya, maksudnya sik gorong pintar-pintar banget, itu aku sudah punya niatan untuk mematenkan. Jadi kalau di proses paten itu kan dia harus mencari dulu teknik yang serupa, terus dari label yang aku pakai. Nah ini lucunya, orang-orang berpikir ecoprint pounding, karena namanya ecoprint pounding dipikir iki teknik Print. dari luar negeri. Padahal enggak, iki aslinya diinisiasi di Surabaya.